Yang ketiga adalah diterangkan bahwa sedekah itu merupakan penolak dari su'ul khotimah. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Dan jika tidak menemukan sebiji kurma, maka dengan kalimat yang baik itu juga merupakan sedekah. Makanya dalam ihya tadi adalah idkharus surur sedekah. Memasukkan rasa senang terhadap saudara kita, kabar gembira kepada saudara kita itu juga merupakan sedekah. Yang ketiga adalah diterangkan bahwa sedekah itu merupakan penolak dari su'ul khotimah. Insya Allah bagi siapa yang menjalankan yang namanya sedekah, maka sedekah itu merupakan penolak dari su'ul khotimah. Siapa yang tidak tahu betapa nistanya seseorang ketika mayit, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang tidak diduga-duga dan tidak diinginkan oleh semua orang. Semua orang, terutama orang muslim, menginginkan kematian kita di akhirnya adalah husnul khotimah. Makanya setiap sholat kita juga diajarkan untuk bagaimana berdoa, minta kepada Allah supaya kelak ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, bukan sebaliknya yaitu su'ul khotimah. Mati yang tidak diinginkan. Memang setiap kematian tidak ada yang diinginkan, tapi keinginan mati husnul khotimah bisa dicapai dengan salah satu caranya adalah dengan melakukan sedekah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha jazal kubur wa innama yastadillul mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli sadaqatihi." Rawahu At-Tabrani. Sedekah itu dapat menghindarkan dari orangnya, yaitu panasnya kubur, dan seorang pada hari kiamat hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sedekah itu dapat menghindarkan dari orang panas kubur. Panasnya kubur luar biasa. Selain gelap mencekam, ternyata kubur merupakan panas karena dia merupakan gambaran dari kehidupan di alam kubur, gambaran kelak di yaumil kiamah, gambaran ketika seorang telah dihisab. Am sa'idun amna, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sebaliknya. Itu merupakan kubur, gambaran awal, alam awal. Jika selamat kita dari kubur, maka selamat kelak di yaumil kiamah. Jika tidak selamat di kubur, maka itu merupakan pertanda seseorang akan celaka selama-lamanya. Jadi ketika ada seorang mayit, kalau memang dia ditentukan oleh Allah dia husnul khotimah, maka ringan jenazahnya, dia ingin segera dikuburkan dan dia ingin merasakan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mayit yang ketika matinya sudah su'ul khotimah, maka berat perjalanannya, dia seperti ingin menunda-nunda berjumpa dengan yang namanya kubur. Makanya di sini diterangkan sedekah itu menghindarkan diri seorang dari panas kubur. Ternyata selain gelapnya kubur dan gelapnya kiamat, ternyata panas juga menyelimuti dan membayangi seorang mayat di dalam kubur. Dan seorang pada hari kiamat, panasnya hari kiamat, hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya.
Jadi salah satu naungan yang ada kelak di yaumil qiyamah adalah sedekah-sedekah dari yang kita laksanakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man at'ama qaum musliman sawatahu karramallahu 'alan nar." Rawahul Baihaqi. Siapa yang memberi makan pada seorang muslim keinginannya, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Riwayat Al-Baihaqi. Siapa yang memberi makan pada seorang muslim keinginannya, maka Allah akan mengharamkan dari api neraka. Ini salah satu dari faedah memberi makan atau bersedekah memberi makan. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, "Man at'ama qaul khubza hatta yusbi'ahu wa saqahu minal ma' hatta yurwiyahu wa'adahu Allahu minan nar sab'a khanadiqa kullu khandaqin sab'u mi'ati amin." Rawahu An-Nasai wal Hakim. Wa fi riwayatin ma baina kulli khandaqaini masiratu khamsi mi'ati amin. Siapa yang beri makan roti pada saudaranya sesama muslim hingga kenyang, lalu memberinya minum hingga puas, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka 7 parit. Tiap parit sama dengan 700 tahun perjalanan. Dan di lain riwayat, di antara tiap 2 parit perjalanan 500 tahun lamanya. Ini salah satu daripada memberi makan, sedekah memberi makan. Siapa saja yang memberi makan roti pada saudaranya sesama muslim hingga kenyang, lalu memberinya minum hingga puas, maka Allah akan menjauhkan dari api neraka 7 parit. Tiap parit sama dengan 700 tahun lamanya perjalanan. Dan di lain riwayat, di antara 2 parit perjalanan 500 tahun lamanya. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin kasa musliman sauban ila kana fi hifdillah ma dama alaihi minhu firqatun." Rawahu An-Nasai. Artinya siapa yang memberi baju pada seorang muslim, ini sedekah baju. Kalau tadi makan roti, sekarang baju, maka ia di bawah lindungan Allah selama baju itu masih dipakai walaupun tinggal sobek. Ini riwayat daripada An-Nasai. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kamin haura'a aina'a makana mahruha ila qabdatan min qintatin aw misliha min tamrin." Rawahu Al-Luqali. Berapa banyak dari bidadari yang bola matanya tidak lain seri kawinnya melainkan segenggam gandum atau seperti itu dari kurma. Jadi di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili ini imam yang tidak terkenal, ya, perawinya tidak terkenal, bahwa mas kawin daripada bidadari itu adalah segenggam dari gandum yang kita sedekahkan, atau seperti itu dari kurma. Jadi sedekah segenggam gandum bisa menyebabkan seorang mendapatkan mas kawin daripada bidadari. Bayangkan. Ini hadisnya tentu perlu ditanyakan, karena cuman, wah, berarti kalau lebih banyak lagi faktor min dzalika, wah, berarti tentu lebih senang lagi. Ini kalau secara logika kita. Tapi mohon maaf, ini mungkin hadis ini kurang kuat
motivasi. Iya, untuk motivasi kita bersedekah. Segenggam gandum ataupun yang seperti itu dari kurma. Dilanjutkan, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu yaumal qiyamah min thimaril jannah wa ayyuma mu'minin syaqa mu'minan ala doma'in saqallahu yaumal qiyamah minar rafiqil maktum wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin kasallahu yaumal qiyamati min khulalil jannah. Rawahu At-Tirmidzi wa Abi Dawud. Yang arti